Geng Bogor ini. Geng Bogor mah udah cuma bisa jualan tempe doang. Kamu teh, ini kayak si Bunda Mila jualan tempe dia. Saya bilang jualan tempe pada marah-marah orang-orang ya jorok nih Pak Paul. Lawang Bunda Mila jualan tempe memang kok mau danai 3M jualan tempe di Amerika mau danain 3M ya buat buat nembak si Edis itu ya sama si Saifuddin. Saifuddinnya sampai mencet-mencet ya ketakutan. Pak Bogor, Puteh, Bogor, Bogor. oh iya Geng Bogor gimana Geng Bogor nih Pak Puteh urusannya nih. Geng Bogor ini. Geng Bogor mah udah cuma bisa jualan tempe doang. Pak Puteh, ini kayak si Bunda Mila jualan tempe dia. Saya bilang jualan tempe pada marah-marah orang-orang ya jorok nih Pak Paul. Lawang Bunda Mila jualan tempe memang kok mau danai 3M jualan tempe di Amerika mau danain 3M ya buat buat nembak si Edis itu ya sama si Saifuddin. Saifuddinnya sampai mencet-mencet ya ketakutan. katanya katanya waduh Pak Teddy itu sudah temui saya itu ya aduh Pak Teh. Aduh, udah didatangi Pak Teddy aja udah menggelinjang-gelinjang begitu tuh. Baru didatangi Pak Teddy. Sudah menggelinjang-gelinjang tuh si Mas Saifuddin itu. Ketakutan dia Pak, kencing-kencing Pak mau diseniper sama ini penjual tempe nih, Bunda Mila. Jualan tempe. Ini orang ini memang terkenal ya Pak, si Mila ini kenal Pak Teddy nih orang ini. Ya, enggak terlalu, Pak. Di sini perlu ya saya dari dulu tadi cerita tentang bagaimana kembali ya orang tentara Indonesia dikirim ke sana. Saya belum terlalu tahu dia Oh ke zona mana. dikirim Pak, dikirim Iya, Pak, iya, tapi saya 1.500 nggak udah tahu nyampe. Iya, tapi di zona mana saya nggak tahu. Ya di Apakah dia Gaza, di di garis Gaza. merah? Iya. Cuma yang ceritanya begini, Pak. Kemarin kan saya kasar diskusinya. Itu bukan biayaan negara. Itu biaya oleh luar negeri dari kalau nggak ada unitednya Amerika. Bukan, itu biaya Israel, Pak. Biaya Israel, Iya, Pak. Israel, Bukan iya. PBB juga, bukan. Kalau Iya, Amerika bukan. kan main gini, asalnya mau 20.000, asal Amerika yang Iya. biayain. Nah, ini cuma 1.500, maka biaya Israel. Iya. Makanya kita disambut kemarin, karena pikirnya orang Israel daripada kita pusing, mendingan suruh orang Indonesia tarung sama orang Gaza. Iya, benar. Itu cara berpikir benar. Cara berpikirnya praktis. Kan bagi TNI itu kan apapun profesional tetap ya kan tetap harus profesional kalau nggak dipakai lagi kan ini kan siapa yang bayar bukan PBB yang bayar Israel memang untuk menjaga. Nah TNI kan juga butuh operasional, makanya saya bilang 1.500 mah kurang karena butuhnya kan buat membiayai ini kan buat membiayai supaya mereka dapat ini kan dapat budget kan. Iya, benar. Itu maksud saya dulu. Mereka dapat anggaran. Dapat anggaran. Iya, besar itu, Pak. Jadi harus gitu, besar anggarannya. Orang andai kata lah disamain sama Ukraina kemarin yang dikirim ke Rusia itu ya, tentara Indonesia yang apa namanya minggat itu kan. Kan bayarannya berapa? 30 juta, 1.500 kan. UMR itu, UMR-nya Israel. Iya kan? Jadi UMR Israel itu pun masih lebih udah kalau misalnya tentara di Indonesia dapat gaji 4 juta misalnya ya. Nah ini satu tentara dapat 30 juta loh 1.500 berarti kan dibagi 6 aja kan. Dibagi 4 kurang lebih kan satu tentara datang ke Indonesia. Jadi kalau 1.500 bisa membiayai dikali 6 7.500. Tentara Indonesia itu 300.000 atau 400.000 kemarin ya saya baca di ChatGPT itu jumlah anggota organik itu 400.000. Sekarang yang 1.500 ini sudah bisa membiayai 7.500 coba. Kalau 20.000 masa berarti bisa membiayai sekitar 100.000. Ini 25% anggaran itu luar biasa ya. Kan luar biasa sekali. Nah, itu masalahnya. Jadi kadang-kadang kurang ini ya. Kalau menurut saya Prabowo ini cerdas tuh Pak. Kemarin dia begitu Qatar diserang dia langsung datang dulu lobi kan. Karena dia punya organik banyak. Kalau Indonesia itu jadi
daripada terkenal dari organisasi teroris, mendingan terkenal sebagai pengirim tentara bayaran. Lebih Ya benar. terhormat, lebih terhormat. Iya kan? Organis daripada eksportir teroris, mendingan jadi eksportir tentara bayaran. Kayak orang-orang Gurkha itu kan terkenal dengan tentara bayaran. Dulu Ambon itu, Maluku itu ya kan, kenil ya kan, kenal. Nah harusnya Indonesia begitu. Nah itu kan si Marta Tiahu itu kan, sampai Christina Marta Tiahu sampai ditakuti kan sama Belanda kan, karena mereka adalah soldier of fortune kan. Si bapaknya Christina Marta Tiahu itu, siapa lupa namanya itu ya, itu kan ditakutin, itu bapaknya ditakuti sama Inggris, ditakuti sama Belanda sebagai soldier of fortune, tentara bayaran. Makanya ketika menolak untuk gabung Belanda, mereka daripada gabung sama orang lain, mendingan langsung dibuang ke Bandung. Di tengah jalan kan bapaknya sakit ya. Saya mau pastikan apakah tentara, saya belum itu ya ketemu, apakah benar-benar tentara Indonesia itu dikirim ke Gaza, di zonanya, di dalamnya, Ini atau di Gazanya, Pak. cuma di perbatasannya? Oh enggak, di dalam Gaza, Pak. Masuk. Kalau di perbatasan Israel, IDF, Pak. Karena di berita, Pak, baru-barusan ini, masalah barusan kemarin, baru 3 hari lalu di United Nations, yang abstain itu Cina sama Rusia. Nah, kalau kita update masalah pelucutan senjata, orang Hamas itu, ternyata Hamas itu tidak mau meluncurkan senjata. Kalau United itu dengan otoritas Palestina, mereka benar, oke. Masalah Hamas ini yang tidak mau, Pak, mau melucuti senjatanya. Persoalannya di sini saya mau tanya, apa benar dia, karena di embassinya United States mengatakan bahwa ini suatu resiko yang sangat berbahaya bagi Hamas kalau mereka tidak meluncurkan senjata. Artinya hari ini mereka belum meluncurkan senjata mereka, Pak. Belum. Nah, itu ya belum. Sekarang Hamas nggak mau. Iya, sekarang makanya daripada perang lagi, si Israelnya, si tentaranya kan, dia seneng Indonesia datang, biar orang Indonesia yang urusan sama Hamas ngomong sendiri. Sebab Israelnya kan difitnah terus, nggak nembak balik, mereka ditembakin terus sama Hamas, ditembak balik mereka yang difitnah. Udahlah, ada orang Indonesia, udahlah lu aja beresin dah, gitu. Cuma kan kemarin dari orang-orang Kristen Indonesia yang pro Israel kan berpikirnya bahwa nanti ditunggangin kan. Iya, cara tapi buat Israelnya enggak, mereka sudah tahu sampai di mana. Ini harusnya Pak Toping yang bicara, ini kan masalah taktik dan strategi ya kan. Buat Israel nggak mau mereka ngorbanin anak-anak muda. Jadi separohnya ini kan sebenarnya Israel sedang pinjam tentara dari Indonesia untuk menjaga Hamas ini, agar sesuai dengan keputusan perjanjian damai yang di Sharm el-Sheikh ya, Sharm el-Sheikh. Saya kemarin dari sana ya. Saya kemarin di Sharm el-Sheikh ya, tempatnya konferensi perdamaian. Kemarin di Mesir itu di Sharm el-Sheikh itu ya. Ini Pak Putih mau bicara, Pak Putih silakan Pak Putih. Ya, salam. Sorry tadi. Salam Pak Putih. Jadi begini, kita punya otoritas, ya, lembaga yang kemarin mengantar Capri Makassar dengan bosnya PS ini ke Malaysia, itu kan geng Bogor inisiasinya. Geng Bogor itulah yang pertama sekali mereka menampakkan diri di Bogor itu kan membangun Masjid Gaddafi di Sentul itu. Kan mereka yang support bangun Masjid Gaddafi, bawa keluarga besar Gaddafi ke situ. Ya. Jadi kemudian dioper alih. Saya sudah. Dioper alih ke ini apa? Sampai di kamar sini. Ke geng ini kan terafiliasi, bukan oper alih, terafiliasi dengan universitas pertanian terbesar di Indonesia yang ada di Bogor, dan itu geng itu ada di semua fakultas. Mereka membangun sindikasi. Jadi orang-orang program S1, S2, S3 di sana
mereka dilobi untuk mendapat nilai bagus, kelulusan dan lain sebagainya, ikut geng mereka dan dipromosikan untuk bergerak ke wilayah Timur Tengah untuk menjadi alat mitra mereka. Jadi donasi ini sebenarnya ya APBN ya. Makanya kalau tadi disampaikan lembaga PGI itu uang dari mana selain APBN, PGI itu punya rumah sakit terbesar di Raden Saleh. PGI punya gedung besar-besar di Jakarta dihidupkan oleh Belanda ya saat itu ya, pemerintahan Belanda dan uh, pemerintah yang apa pemerintahan darurat Indonesia ya, itu mereka banyak dapat aset-aset, ada di Cempaka Putih, ada di mana-mana. Jadi tapi nggak ada yang berani bilang PGI tidak berpolitik. Sekarang tengok di Medan, siapa yang demo supaya pabrik kertas itu ditutup? Sekarang demo. Apa bedanya pendeta-pendeta kita dengan imam-imam yang sekarang suka demo? Sekarang pabrik kertas itu didemo oleh pendeta-pendeta dan gereja-gereja untuk ditutup. Jadi seandainya itu ditutup, mereka tahu nggak ada berapa tenaga kerja di situ kehilangan tempat pencarian. Ya, itu kan mampirnya di mana, di warung-warung. Ya, semua yang apa membuat benih segala macam, yang panen pohon itu. Jadi nggak segampang itu. Tapi sekarang udah terang-terangan, lembaga-lembaga aras nasional itu sudah berpolitik, sudah terang-terangan. Makanya dalam hal ini yang dilakukan ARA ini kita kecewa ya, benar outset. Tapi dia lupa presiden kita ini kan keluarganya juga mayoritas Nasrani. Tapi kenapa presiden nggak bunyi? Kita juga perlu tanda tanya loh. Karena jangan lupa kita menteri luar negeri itu kan sudah dianggap anak sama presiden kita. Ya, dia keluar dari militer pasca dipecatnya presiden kita dulu dari TNI. Dia kan main di sayap bawah tanah. Apa? Mengelola aset-aset presiden kita dulu pasca pemecatan dan waktu dia ke Yordania. Dan orang-orang ini kan saat itu dapat dipercaya mengelola bisnisnya. Tapi coba dikorek-korek, benar nggak dikelola secara profesional? Jadi yang seperti inilah kita tidak boleh tutup-tutupin lagi. Karena jangan lupa loh, APBN itu mayoritas di dananya dari pengusaha-pengusaha yang non mayoritas. Pembisnis publik ini non mayoritas. Mereka itu yang paling banyak menyumbang pajak dan pendapatan negara yang bukan pajak. Jadi cuman diserahkan kemana-mana. Ya, bantu Palestina 10.000 ton beras. Coba terang-terangan Menteri Pertanian 10.000 ton itu kalau dibagi di Papua, satu keluarga 5 kilo, 2 juta rakyat Papua udah dapat beras tuh. Kemudian Menteri Pertanian, saya ulangi lagi ya Pak Paul ya, terang-terangan membangun fasilitas pertanian untuk kebutuhan Palestina. Loh, pajak negara kita bukan untuk negara lain, bro. Menteri. Itu untuk hajat hidup orang banyak di Republik ini, anak Nusantara. Jangan kalian buat Ibu Pertiwi menangis. Ya, pajak negara itu untuk mensejahterakan anak bangsa, bukan anak Palestina. Kalian sudah datangkan mereka berapa ratus orang. Kalian muliakan mereka. Sementara anak Ibu Pertiwi mati kelaparan di Republik ini. Itu dulu Pak Paul, silakan Pak Paul. Ini Satria Piningit masuk, Satria Piningit.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masnya Pastor M, ya. alay, antum ini luar biasa. Pastor, habis siaran asik ya suasananya ya. Iya, luar biasa. Lanjut. Galilea masuk juga ya, Galilea masuk. Pastor ke Galilea apa enggak? Apa Komplit. Yerusalem aja? Komplit semuanya. Bagus udah. Nanti tahun depan bikin ya. Itu Tahun depan yang- semua pada yang ikut ya kagum. semua ya. Oke, bulannya dong yang Mei, kayak Mei bulan mau, Mei. gini enak nih. Bulan Mei mau nggak? Mei panas, Mei panas Mei Pastor. adem, panasnya nanti Juli. Enggak, biasanya ini bulan November atau Oktober, terserah pastor sih. Oh, November aja deh, November. Iya, November yang aja ya, penting, sekalian ya, November ya. iya, yang penting rakyat jelata mendapat prioritas yang utama di dalam ini. Oke, November aja. Pastor, prioritas utama di Zoom-nya Pastor Pausang adalah memantau seluruh rakyat jelata yang tidak makan. Pasti. Itu penting, Pak. Saya rencana kalau nggak Januari, Februari saya ke Amerika nih. Silahkan, Pak. Iya. Nah, kontak-kontak dong. Jadi gini aja, antara saya kan mau ke Los Angeles, nanti pulangnya dari New York. Nanti bisa nggak masuk ke gerejanya Pak Paul Dere? Saya mau cerita tentang ini. Boleh. Mau cerita tentang revival ini. Oke. Nah, nanti saya schedulein. Anggap aja pertengahan Februari deh ya. Kalau Januari soalnya ada Ibu Norma mau ke sini, ada mahasiswa HBC datang. Oke, terserah Pak Paul aja. Oke deh. Ya. Nanti saya bilang ini pastor dari Belanda. Saya nggak bilang dari Indonesia. Pastor dari Belanda untuk menyampaikan revival. Itu aja. Pastor, Pak Putih apa kabar Pak Putih? Ini Pak Putih langsung nih, Pak Putih langsung. Pak Putih. Aduh, kangen nih kita ya. Cuman di som-som aja. Kapan ketemu langsung ya? Iya. Wah, kita Pak Putih, enggak, menurut saya situasi Indonesia yang penting gini Pak Putih, situasi Indonesia itu ditentukan adalah bagaimana dan upaya apa supaya Indonesia itu menjadi negara yang makmur, yang sejahtera. Itu yang dipikirkan para pemimpin. Jangan sampai nggak memikirkan soal gini, masing-masing punya bank account, semua punya bank. Nggak bisa, rakyat lagi perlu dikasih makan, kerjaan, kesehatan. Itu yang penting kalau bernegara itu. Itu aja sih Pak Putih. Supaya kita udah, Pak Prabowo kita kasih dia kepercayaan. Tapi dia juga harus mendengar suara rakyat. Terutama sum-sum kita gini. Dia harus tahu, ya kan? Pak Putih, betul nggak Pak Putih? persis lah, tapi biang keroknya Oten sekarang ini. Yang mau bantu Palestina kan kurang ajar nih Oten ini. Enggak, Otennya mana? Otennya partainya apa? Otennya itu? Dia kan apa itu? Dia belalang pelahap. Tiga-tiga ada sama dia itu. Bukan itu, dia PDIP ya? Sirait. Sudah loncat dia. Oh, loncat. Sudah loncat dia. Ya, gini, kalau saya sebagai gubernur, saya akan menginstruksikan seluruh rakyat harus hati-hati terhadap segala macam isu-isu. Ini dari daerah gitu kan bisa ya Pak Putih ya, terjadi ya Pak Putih. Secara politik ya Pak Putih. Ya, dia rakusnya ketulungan Pak, udah jadi kapal keruk dia Pak. Yang bukan ranah dia juga dia keruk nih, bahaya nih. Iya ya. Pak, daerah Pak tahun ke luar negeri, urut-urut Palestina kan ngaco ini. Aduh. Ya kita Putih, berdoalah. Pak Putih, saya bukan punya kemampuan apa. Saya dari dulu waktu diangkat si menteri ini jadi menteri pertanian, saya ada curiga. Dia itu mau dibilang radikal kanan itu di Indonesia itu. Luar itu. Dia ada kelompoknya, Pak.
Itu orangnya rekam jejaknya sudah tahu ya. Dia punya track recordnya saya sudah tahu. Saya baca semua. Baru wow dia itu Pak. Dia memang benar sarjana, tapi dia adalah sebenarnya dia yang menteri terkaya di Indonesia. Terkaya bukan karena apa Pak? Bukan karena dia kaya, karena dia inovatif. Dia menciptakan racun tikus apa dia jual ke kementerian. Baru dia ambil keuntungan ke situ. Itu bukan, saya tahu tuh orang ini Pak. Dia punya Islam keras Pak. Pemain Andi dia. Andi. Orang ujung pandang itu. Dia orangnya Yusuf Kala. Berapa orang kelompok Yusuf Kala itu? Menteri Dalam Negeri dia, orang Yusuf Kala, menteri dia, satu si Bahlil, ada lagi berapa itu? memang harus begitu. Bageng kan namanya bageng ya begitulah permainan. Tapi bagus kita di sini ya membongkar ini di itu ya bukan dilansir, dikutip oleh orang-orang Bakin di Indonesia, Bais di Indonesia, orang-orang yang demokrat, yang berpikir liberal, orang mengambil ide-ide kita. Omongan ini. Ya benar, di tempat ini yang kita sampaikan tidak ada pada mereka, tapi ada pada kita. Mereka baru berhati-hati melihat itu. Memang kita ini kayak Mereka sebenarnya ngerti tapi nggak berani ngomong, Pak. Oke, janganlah. Masa Iya, badan mereka tahu. strategi nggak tahu. Ya, Tapi iya, yang berani Pak, ngomong itu. cuma Pak Paul. Iya, kita kan berani, kita kan open system. Apakah dengan kebenaran kan kita enggak ketambah apa-apa. Kita mau berbohong, mau enggak ketambah apa-apa. Tapi lebih bagus kita menyampaikan kebenaran. Berarti enggak kan mau apakah dengan mau mengatakan kebenaran itu akan menjadi musuh? Itu kan salah satu idiom yang kita pegang, kekuatan bagi kita untuk menyampaikan suatu kebohongan. Nah, jadi iya. itu ya yang Ana bilang cerita tadi itu mengenai apa barusan nih, apa itu yang Teddy bilang barusan. Itu tuh kita bicara tentang Menteri Pertanian Pak. Dia yang Pak apa tadi itu saya bilang bahasa lama, dia membuka lahan pertanian untuk orang Palestina. Saya bilang orang Indonesia aja belum kemakan apa-apa udah dia buat begitu. Ini lebih banyak kebohongan Pak. Mereka itu Ciptakan iya. Itu namanya ciptakan anggaran budget. Jadi Iya, di situ dia dapat duit gitu. Dia dapat ya begitu Pak. Iya, Saya kan tahu otaknya begitu. Bukan kreatif, bukan inovatif atau bukan inventor, menemukan, bukan. Mereka cuma mengambil keuntungan yang dari proyek negara. Dia jual kepada negara, dia mengambil keuntungan. Itu termasuk belanja modal. Iya, belanja modal begitu Pak. Tahu saya itu. Kira-kira loss-nya berapa banyak ya kasus gitu? Wow. Loss-nya. Triliun dia Pak. Dia orang apa buka di track aja, ditanya ke AI. You know berbagai macam pupuk, benih, iya benih dia yang main kan. Belum racun tikus, racun apa dari dia. Setahu saya tuh. Presiden bagaimana dengan kondisi seperti itu? Presiden Prabowo gimana sih? Dia Pak ada 3. 1%, Pak. Itu bukan 1% dari 8T, Pak. Iya. Itu dia adalah pemilik Pak. Jadi dia yang pemilik owner. Dia lu 0,1%, lu 0,1%, dua benar semuanya untuk gue. Gue minimal 70%, 30% gue bagi-bagi. Habis kan? Udah berapa lama dari zaman Jokowi dia? Dari zaman Jokowi. Kali berapa itu duit tahun? dari cash apa simpan di bank duitnya dia tuh? Uangnya. Itu Pak, enggak. Kalau Bapak itu kita kampungan Pak, analisa kita tidak begitu Pak. Analisa kita sederhana. Uang hasil korupsi itu dia konversikan ke dolar. Enggak ada orang korupsi di Indonesia dia pegang rupiah. Enggak ada. Dia investasi keluar. Enggak ada, bodoh gitu namanya kalau gitu. Enggak. Dia pakai orang ketiga, orang kedua ya. Umpamanya Pak Dere kan punya ini, boleh saya pakai nama you ke sana. Begitu cara mereka Pak.
Ada lagi ya, salah orang tokoh yang terkaya namanya Haji Isam itu yang asal itu kritik aja dia. Dia satu kali akan ketangkap, tapi belum. Haji Isam yang penguasa Kalimantan itu. Jadi Sebenarnya dia orang ujung pandang. Coba rekam jejak saya akan tahu itu orang itu siapa itu. Dia salah satu pendukung itu. Islam radikal di Indonesia. Tapi belum sekarang, belum ya. rekam jejak cuci uangnya sederhana kok. Mereka Udah. cari bule-bule yang miskin, cari bule-bule buat komitmen. Kita buka perusahaan di kampung lu ya. Nah, Ya, lu benar. buka perusahaan di Iya. Jakarta, ini modal uang gua semua, tapi lu menjadi vice president, gua owner. Iya. Nah, udah bule-bule miskin yang nggak tahu jelas yang di Bali, tahu-tahu pakai dasi